Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah tanggapan dari Dr. Sugeng ya terkait dengan apakah pembelaan Gus Wafi dan Gus Rumail, lalu kemudian Kiai Haji Idrus Ramli bisa menyelamatkan Klan Ba'alawi ini dari gempuran daripada Kiai Haji Imaduddin. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan teman-teman. Apakah ada pengaruhnya pembelaan Wafi, Rumail Abbas, Idrus Romli, siapa lagi? Zaini terhadap nasabah Alawi. Lihat di layar ya. Dalam filsafat, siapa yang berkewajiban memberikan bukti atas klaimnya adalah yang punya klaim. Jadi kan seperti itu ya. Klaim yang diajukan tanpa bukti itu bisa diabaikan juga tanpa bukti. Makanya saya dulu bilang, kita bisa menolak nasabah Alawi tanpa riset, karena nggak ada buktinya. Ingat, keturunan itu wilayahnya ilmu biologi. Jadi kalau Balawi itu mengklaim keturunan Nabi, mereka harus bisa membuktikan justru minimalnya dari sisi biologi. Minimalnya harus dari sisi biologi. Baru ditambah sisi historis, berkuat, jangan dibalik. Dr. Carl Sagan itu malah mengajukan kriteria bahwa klaim yang luar biasa itu juga memerlukan bukti yang luar biasa gitu. Nah, masalahnya ya, selama ini siapa yang membuktikan nasabah Alawi? Pertanyaannya adalah siapa yang harus membuktikan klaim itu? Dalam filsafat, ya, kewajiban untuk membuktikan klaim itu menjadi tanggung jawab yang mengklaim, bukan yang membantah atau menolak. Coba tanya teman-teman yang sudah lulus filsafat ilmu. Udah aturan di mana-mana dan diajarkan di universitas di mana-mana itu. Paling yang dari keluarga mereka, internal mereka itu cuma Muhammad Assegaf aja. Tapi ini anak yang nggak ada pinternya. Kalau kalian tes TPA ya nggak pinter lah, yakin saya. Kalau nggak yakin ya kalau tak bayari. Saya yang nuduh dia nggak pinter, saya yang biayai juga nggak apa-apa. Tes SAT atau TPA gitu. Nah, kasus untuk Rumail Abbas, Zaini, Wafi, Idrus Romli, mereka kan nggak pegang surat kuasa dari Robito Alawiyah untuk membuktikan nasabah Alawi. Dan buktinya juga tidak memadai. Ingat, bukti itu harus biologis dulu malah, baru historis. Kenapa biologis dulu? Biologis itu immutable, tidak bisa diubah. Apa yang tertulis dalam DNA-mu sudah nggak bisa diutak-atik. Beda dengan yang historis. Historis itu masih mungkin salah catat. Bahkan yang di ijma pun, yang ijma itu bisa aja sindikat nasab ya bisa. Karena itu sebetulnya secara dari pandangan sisi sains, pembelaan Rumail Abbas, Wafi, Zaini, terus Romli itu baru berarti kalau mereka punya surat kuasa secara resmi seperti pengacara itu loh. Itu baru. Tapi kalau nggak ada bukti resmi bahwa mereka wakil Balawi untuk membuktikan nasabnya, ya nggak ada artinya. Sama sekali nggak ada artinya. Apalagi bukti yang mereka ajukan kan tidak memadai. Tidak ada bukti biologisnya. Saya sudah
membagikan jurnal-jurnalnya. Ini kan perkara deduktif sebetulnya. Saya nggak perlu bikin publikasi seperti itu. Karena deduktif penerapan gitu. Jadi bahwa mutasi senip yang menandai haplogrup itu sekali ditandai itu abadi. Maka Bani Ali dengan Bani Cohen itu akan pasti sama haplogrupnya karena kakek moyangnya sama. Definisi haplogrup itu kan sekelompok laki-laki yang berbagi yang berbagi genetik yang sama karena berasal dari kakek yang sama. Jadi itu sebetulnya ya pinternya Mas Rumel sih. Bukan wakil resmi Robito Alawiyah tapi bisa menikmati ke apa keuntungan finansial ya cerdasnya dia lah. Anggap aja Balawi didawiri Rumel ya nggak apa-apa. Jadi selama ini yang melakukan pembelaan yang mungkin bisa mewakili keluarga ya Ventador itu. Kan dia jelas Balawi. Walaupun kemampuannya itu jauh di bawah minimalnya. Kalau dia nggak percaya bilang gitu saya bayari tes TPA. Apalagi biologi. Suruh nunjukin ijazah atau rapotnya. Kapan dia belajar biologi? Nggak ada. Atau mungkin dulu boleh itu Fikri Sahab. Tapi yang ngawur, banyak bohongnya dia. Jadi itu. Bahwa pembelaan Rumah Labas, pembelaan Zaini, pembelaan Wafi. Mau benar atau mau salah. Itu tidak mengubah status nasabah Alawi bahwa klaim nasabnya itu tanpa bukti. Klaim yang tidak disertai bukti bisa ditolak juga tanpa bukti. Seperti halaman lihat Wikipedia, kalau nggak percaya Wikipedianya, diklik itu angka-angka itu referensinya, buku aslinya. Begitu ya teman-teman. Jadi pembelaan Rumail, pembelaan Wafi, pembelaan Idrus Romli atau Zaini means nothing gitu. Nggak ada artinya. Mereka nggak pegang surat kuasa dari Robito Alawiyah. Yang mungkin ada artinya itu dari Muhammad Asgaf, Aventador. Masalahnya dia nggak becus saja. Nggak becus. Itu kalau TPS, tes potensi skolastik atau SIT itu ya. Kayaknya itu anak jeblok gitu. Kalau dia sewot, ikut tes saja saya bayarin. TPS itu nggak ada, cuma bisa masuk untuk Universitas S1. Tapi kalau TPA itu ada di Bappenas, cuma 330.000. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ya terkait dengan apakah nanti Gus Wapi, Gus Rumel, dan Kiai Haji Idrus Ramli ini eh, pembelaannya itu bisa diterima atau tidak ya. Nah, terkait dengan hal itu, ada beberapa hal yang luar biasa sekali dari Dr. Sugeng tadi demonstrasikan ya. Kalau saya lebih ke demonstrasi ya daripada eh, pengamatan daripada seorang Dr. Sugeng ini. Nah, ada satu kata yang luar biasa sekali dari seorang tokoh yang ditampilkan oleh Dr. Sugeng tadi di dalam video itu, yaitu dari Carl Sagan, yaitu klaim yang luar biasa harus disertai bukti yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat dari apa yang sudah diklaim oleh klan Ba'alawi ini, yaitu mereka mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW dan melalui salah satu anak Muhammad Ahmad Isa Al-Muhajir, yaitu dari anak yang selain daripada yang tiga itu, yaitu Ubaidillah. Dan ini jadi pokok permasalahan daripada polemik nasab ini, yaitu di Ubaidillahnya sebagai leluhur daripada klan Ba'alawi. Nah, melalui hal itu, kata Dr. Sugeng bahwa ketika orang mengklaim dirinya bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dia harus membuktikan bahwa dia itu memang benar-benar keturunan Rasul. Siapa yang membuktikannya? Dia yang yang mengklaim dirinya sebagai
seorang keturunan Nabi, bukan orang lain. Nah, dalam hal ini ketika Dr. Sugeng tadi menyampaikan bahwa bagaimana dengan pembelaan Wafi, Rumail dan Ramli gitu kata Dr. Sugeng, yaitu ya itu tidak ada hasilnya gitu. Kenapa? Karena menurut analisis dari Dr. Sugeng tadi itu ketika Gus Wafi, Gus Rumail dan Ki Haji Idrus Ramli ini membela klan Ba'alawi, itu kalah maupun menang tidak ada faedahnya gitu. Tidak ada indikasi atau tidak ada akibat daripada perdebatan ketika mereka menang atau kalah gitu. Sama halnya dengan debat eh, di Banten kemarin, Kesultanan Banten kemarin ya. Ketika apa ya, debat yang kemarin itu, Robitoh Alawiyah dengan tegas bahwa tidak akan mengirimkan perwakilan satupun. Nah, disinilah Kiai Haji Madudin tidak akan hadir ketika Robitoh Alawiyah tidak mengirimkan daripada perwakilannya. Kenapa? Karena menurut dari kubu Kiai Haji Madudin itu apa ya, bisa kita bilang debat itu seperti debat kusir gitu. Tidak ada faedahnya ketika siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang mubahalah ketika kalah debat ya tidak ada gitu. Nah, makanya Kiai Imaduddin memandang hal itu sebagai debat kusir saja. Makanya diutus seperti Gus Jazuli, kemudian Teguh Korimuda, dan lain sebagainya. Nah, ketika Kiai Haji Imaduddin menegaskan bahwa Robitoh Alawiyah mempunyai delegasi, ya tidak apa-apa seperti Gus Wapi dan lain sebagainya. Tapi Gus Wapi, lalu kemudian Gus Rumail misal, ketika beliau-beliau ini mendapatkan mandat daripada surat kuasa daripada pihak Robitoh Alawiyah secara resmi, maka pasti Kiai Haji Imaduddin akan melayani mereka-mereka ini, terutama pembela-pembelanya. Itu kalau menurut analisis saya ya. Nah, kita kembali ke Dr. Sugeng yang tadi ya. Nah, yang kedua, yang Dr. Sugeng sampaikan itu sangat penting sekali. Apa kata beliau? Bukti itu harus biologis dulu, baru historis, kata beliau. Apa artinya? Bukti itu harus biologis dulu. Ketika kita ingin membuktikan bahwa para habaib ini keturunan Nabi Muhammad SAW, itu kita harus bukti biologisnya dulu mana gitu. Nah, dalam hal ini yang paling mutakhir kata Dr. Sugeng itu tes DNA dulu. Apakah dia itu benar-benar gen daripada Nabi Muhammad SAW atau dari gen yang lain gitu. Baru kita ke berbicara historis. Karena menurut Dr. Sugeng itu bukti biologis itu harus tidak akan pernah berubah gitu. Tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kalau dia haplogrupnya J, pasti akan J semua. Bagaimanapun keturunannya. Apabila haplogrupnya adalah O, pasti O. Sampai seterusnya O. Tidak akan berubah. Tidak akan bisa direkayasa. Adapun itu bukti historis, nah ini bisa dipalsukan, bisa dihilangkan, atau bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Dan kita bisa berdebat dengan hal itu. Tapi kalau bukti biologisnya itu tidak ada perdebatan sama sekali, seperti halnya Gus Fuad Pleret ya, yang memang yang bersedia untuk di tes DNA lalu kemudian dipublikasikan hasilnya, itu ternyata gagal sebagai salah satu keturunan Nabi Muhammad. Beliau lebih condong ke keturunan Jawa ya. Kalau tidak salah itu haplogrupnya U. Tapi tidak ada perdebatan dengan hal itu gitu. Gus Fuad Pleret. Kenapa? Karena beliau itu tidak terlalu mengagung-agungkan daripada leluhur beliau gitu. Sama saja. Nah, ketika kita terlalu mengagung-agungkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, siapapun itu, saudara sekalian, bukan hanya keturunan Nabi Muhammad, keturunan siapapun, Prabu Siliwangi, keturunan Sunan Kalijaga, keturunan Wali Songo secara umum, ketika kita mengagung-agungkan itu, lalu kemudian tes DNA bahwa terbukti kita bukan keturunan dia, ini akan menjadi akibat yang sangat luar biasa sekali, saudara sekalian. Nah, inilah daripada bahayanya kita apalagi menyandarkan keturunan nasab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika banyak orang yang mencintai kita, lalu kemudian nanti ketika kita terbukti bukan keturunan Nabi, lalu kemudian kita dianggap sebagai penipu,
maka orang-orang yang mencintai kita itu akan 180 derajat akan membenci kita, sangat membenci kita. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam berkata, di dalam mengklaim, di dalam mengaku-ngaku dan lain sebagainya. Supaya kita seyogianya aman, tentram, damai daripada segala macam bahaya di dalam dunia ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Dr. Sugeng sehat selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau ini merupakan kalau menurut analisis saya ayatu min ayatillah, salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Jadi beliau diberikan ilmu yang sangat langka sekali, yaitu ilmu biologi tentang gen ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.